إلى إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat panjang umur. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan, keistiqomahan, dan mudah-mudahan senantiasa berada dalam naungan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para guru-guru di mana saja berada, segenap para habaib dzurriyyatur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang wajib untuk kita cintai. Para habaib dzurriyyatur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang tentunya mudah-mudahan kita semua senantiasa bisa memiliki hubungan yang baik dengan mereka, juga mengajarkan tentunya kepada para anak-anak kita atau anak didik kita untuk mencintai mereka. Karena mencintai mereka itu adalah satu kewajiban. Mencintai mereka adalah satu kewajiban. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul la as'alukum alaihi ajra ilal mawaddata fil qurba." Atau juga dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa ahibbu ahla baiti li hubbi." Ala kulli hal, kita sebagai seorang muslim tidak punya alasan untuk membenci siapapun. Sesama muslim saja, muslim biasa, kita nggak boleh membenci, nggak boleh memusuhi, nggak boleh menghina. Muslim biasa, muslim biasa atau manusia, nggak boleh kita menghina, nggak boleh kita mencaci, nggak boleh kita membenci. Apalagi kalau kalau kita baca riwayat, ada riwayat begini bunyinya, man ada mukminan atau musliman faqad adani. Kita kalau mengganggu seorang muslim itu sama aja mengganggu Nabi. Man adani faqad adallah. Yang mengganggu Nabi ya mengganggu Allah. Mengusik, kalau sudah mengusik ya berarti falyatabawa maq'adahu minan nar. Jadi kalau misalnya mengganggu seorang muslim saja kita tidak boleh menyakiti dalam bentuk ucapan ataupun apalagi perbuatan. Apalagi jika yang diganggu, yang disakiti, bahkan dizolimi adalah orang-orang yang memiliki kemuliaan. Para ulama misalnya,
apalagi para dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang sebelum kita masuk ke pembahasan kita, menyambung pembahasan kita yang lalu, yang kembali saya ingin mengingatkan adalah memang di akhir zaman itu ada sekarang muncul orang-orang yang mungkin mengajak kita untuk membenci para dzurriyyah Nabi. Itu yang model-model seperti itu perlu kita waspadai. Ya, kalau kita mau ngaji, lihat ulama-ulama yang lebih alim sepanjang sejarah dari Sabang sampai Merauke. Nggak ada yang model begitu. Jadi yang aneh, jangan yang aneh-aneh, yang nyeleneh-nyeleneh diikutin. Ya, jangan yang aneh-aneh, yang nyeleneh-nyeleneh ini malah diikutin. Ya, rugi kita, celaka akhirnya. Nauzubillahi min zalik. Nah, ini pemahaman seperti inilah yang perlu dimantapkan dalam hati kita. Wabil khusus anak-anak kita. Jangan sampai mereka ternyata jauh. Ternyata menjadi orang yang terprovokasi. Ternyata menjadi orang yang sang pembenci. Nauzubillah, ya. Nauzubillahi min zalik. Ala kulli hal, cari guru itu yang benar. Ya. Cari guru, cari majlis taklim, cari tempat ilmu. Jangan sampai ternyata yang mengisi adalah orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak sekarang. Apalagi dengan adanya medsos, orang bisa mengakses ya kajian-kajian entah dari YouTube, dari TikTok, ataupun dari medsos yang lainnya. Orang bisa mendengarkan kajian-kajian. Itu perlu dipilih. Perlu dipilih-pilih. Dikenali ini siapa yang ngomong. Jangan semuanya diterima. Semuanya didengarkan. Akhirnya diambil semua. Kalau kitanya udah punya pegangan, kitanya udah punya pondasi, insya Allah gak ada masalah. Cuman buat kita tahu aja. Kalau misalnya kita udah punya dasar. Ini kan yang jadi masalah kalau misalnya kita nggak punya benteng. Kita nggak punya dasar Ahlus Sunnah, nggak punya dasar-dasar aswaja. Maka ketemu pemahaman Syiah masuk ke dalam dirinya. Ketemu pemahaman Wahabi masuk ke dalam dirinya. Jadi nggak benar akhirnya. Sama orang bengis. Ngelihat orang begini dimusuhin. Ngelihat orang begitu, dicaci, dihina, merasa diri lebih benar, merasa diri lebih mulia, merasa udah ini yang lurus. Nah, itu waspada. Makanya benteng-benteng itu perlu kita mantapkan kepada anak-anak kita, benteng aswaja. Ketika bentengnya sudah kuat, walaupun ada misalnya dia dalam pergaulannya, di sekolahnya, di tempat belajarnya, ketemu orang-orang yang misalnya pemahamannya di luar aswaja, entah itu Syiah, entah itu Wahabi, ataupun yang lainnya, nggak ngaruh, nggak ngefek. Bentengnya udah ada, nggak akan tersesat. Kalau nggak punya, berapa banyak orang masuk ke satu perguruan tinggi yang tadinya aswaja, ternyata keluar setelah ngaji di satu tempat tersebut, jadi keluar dari aswaja, malah musuhan sama saudaranya. Bahkan ada yang sampai musuhan sama orang tuanya. Kenapa? Beda paham. Yang diajarkan orang tua dari dulu begini, dia ngaji nggak tahu di mana, beda udah. Orang tuanya disesat-sesatin. Orang tuanya dikafir-kafirin. Berantem akhirnya dengan keluarga, ya. Gara-gara apa? Salah tempat ngaji. Makanya kalau misalnya insan Allah wa DFM mau masukin nih anaknya ke pesantren, mau masukin nih anaknya ke tempat ngaji, ke madrasah, ya jangan asal sekedar pesantren, jangan asal sekedar madrasah. Lihat dulu itu pesantrennya apa, siapa yang punya, yang diajarin apa, ya. Jangan-jangan ntar itu anti maulid. Jangan-jangan itu anti mazhab.
Jangan-jangan itu anti ini, ya, anti apa? Bukan anti air, anti tahlilan. Jangan-jangan itu, waduh, yang begitu akhirnya pulang ke rumah bukan membawa ketentraman kepada masyarakat, malah jadi musuh masyarakat. Ya, malah jadi musuh masyarakat. Karena ya kadang-kadang ketemu udah kita itu dipandangnya apa? Senyum aja kayaknya berat. Senyum aja kayaknya berat, bengis kayaknya. Yang udah-udah begitu sih yang ada. Masya Allah. Nauzubillah. Cari tempat belajar yang memang satu manhaj, satu akidah, ya, satu akidah. Yang perlu diperhatikan, jangan sampai asal sekedar ngaji akhirnya terpengaruh dengan aliran-aliran di luar aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Auzubillah, semoga lewat kajian ini juga Allah berikan kita ilmu yang manfaat. Ilmu itu kalau kita ngaji, baik hadir ngaji pengajian mingguan, ibu-ibu harian, bapak-bapak juga sama. Kalau mau ngaji, hadir mingguan, hadir bulanan. Niatin dalam hati dengan niat-niat yang banyak. Kalau sakit, niat pengen sembuh. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak hadir majelis taklim, hadir rutinan, itu insya Allah tempat yang mustajab. Itu insya Allah doa di situ masya Allah. Maka kalaupun sedang sakit, coba banyak minta kepada Allah. Punya hajat, coba minta di situ kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wabil khusus ketika kita ngaji, jangan lupa minta kepada Allah agar diberikan ilmu yang manfaat. Ya, kalau kita tolak ngaji, minta kepada Allah ilmu yang manfaat. Karena kalau ilmu enggak manfaat, sebanyak apapun jadi fitnah. Banyak sekarang. Nabi SAW pernah mengkhawatirkan sesuatu. Mengkhawatirkan apa? Mengkhawatirkan tentang orang-orang yang punya ilmu. Ulama. Jadi Nabi pernah mengkhawatirkan orang-orang yang punya ilmu di akhir zaman ini akan muncul ilmu yang tidak bermanfaat. Jadinya adalah ulama yang Ya, Nabi SAW pernah mengkhawatirkan melebihi Dajjal. Ya, kekhawatirannya melebihi Dajjal. Kalau Dajjal munculnya nanti di akhir zaman, Dajjal, ya kita tahulah ya, informasi Dajjal, kisah tentang akan munculnya Dajjal kita semua tahulah. Sering dibahas, termasuk tanda-tanda akhir zaman. Ya, termasuk tanda-tanda akhir zaman. Dajjal itu muncul nanti ya jelas menebar fitnah. Ya. Menebar fitnah di alam semesta, di muka bumi ini menjadi fitnah. Di alam semesta ini menjadi perusak di alam semesta ini. Diajak orang-orang untuk menyembahnya, untuk meninggalkan keimanannya. Semoga kita nggak ketemu, bahaya kalau ketemu. Ada ulama mengatakan orang nggak ketemu Dajjal kecuali bakalan ikut. Apalagi yang suka sakti-saktian. Yang suka sakti-saktian, yang suka kagum dengan kesaktian-kesaktian tah. Yang banyak di medsos tah. Ujug-ujug sakti. Wah. Walaupun tipuan-tipuan. Nah, itu orang-orang yang gampang kagum dengan yang begitu-begitu, nanti khawatir itu bisa kagum akhirnya ketemu Dajjal. Sakti. Nah, termasuk kita kalau misalnya ikhtiar pengen jangan sampai ketemu Dajjal, amalin surat Al-Kahfi. Kalau bisa mah hafal ayat pertama sampai ayat 10, atau minimal yang di sabdakan Nabi SAW, termasuk amalan malam Jumat atau hari Jumat membaca surat Al-Kahfi. Insya Allah
Kalau kita merutinitas malam Jumat atau hari Jumat membaca surat Al-Kahfi, bakalan terhindar dari fitnah Dajjal. Jadi jangan lupa, yasinan boleh yasinan. Ya, silakan. Cuman abis Isya atau besok Jumatnya jangan lupa baca surat Al-Kahfi. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan. Aduh, agak banyak surat Al-Kahfi ini. Ya nggak apa-apa. Paling nggak nyampe 10 menit, nggak nyampe 15 menit, maksimal 20 menit lah yang baca surat Al-Kahfi. Itu termasuk dianjurkan ya, kita malam Jumat, hari Jumat, ya malam Jumat atau hari Jumat, jangan lupa selain baca sholawat kepada Nabi, juga membaca surat Al-Kahfi. Insya Allah dengan demikian kita akan terhindar dari fitnah Dajjal. Ya, mudah-mudahan saya khususnya juga bisa mengamalkannya. Ya, mudah-mudahan saya bisa mengamalkannya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi pernah dulu itu ada yang dikhawatirkan Nabi melebihi Dajjal, yaitu orang-orang yang punya ilmu, ulama-ulama su. Ya, ulama-ulama su. Tahu itu kemungkaran, tapi malah didukung. Tahu itu nggak boleh, cari dalil, cari helah, gimana caranya bisa jadi boleh. Nauzubillahi min zalik. Ya, menjadi fitnah di tengah-tengah umat. Ya, menjadi fitnah di tengah-tengah umat. Apalagi ya itu tadi, kalau ketemu yang ngajarin benci sama ahlul bait, kalau ada ulama, dikenalnya ulama misalnya, dikenalnya ustadz, kemudian dalam mimbar, dalam kajian ngajarin benci sama ahlul bait, ya udah jangan hadir majelisnya. Udah, kalau misalnya anak ngaji di situ, pesantren di situ, keluarin, pindahin buru-buru. Nggak bakalan bener. Ya, nggak bakalan bener. Kita masukin anak kita ngaji, tapi ternyata yang ngajarin ngaji orang yang ngajarin benci kepada keluarga Nabi. Ya. Nauzubillah, ya nauzubillah. Buru-buru pindahin. Kalau ada di wilayah kita rutinan, kemudian yang ngisi ngajarin benci sama keluarga Nabi, jangan. Ya, Ba'alawi itu muncul di dalamnya banyak para aulia yang sering kita baca, termasuk Ratib al-Haddad, Qutbil Irsyad, Wabaisul Ibad wal Bilad, termasuk kutub pada zamannya. Ya, pemimpin para wali itu tidak bisa dipungkiri. Qutbil Anfas, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Belum lagi yang lainnya, para aulia, Masya Allah, para ulama dari kalangan dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus muncul ada orang-orang di akhir zaman mau menistakan mereka. Wah, itu mah nasabnya munqati, terputus. Ya Allah, orang-orang yang baru kemarin yang model begitu ada akhir zaman. Jangan kaget. Ya, yang benci kepada keluarga Nabi, yang tidak suka kepada Nabi, kalau kita berjumpa dengan orang seperti itu, jangan kaget. Di zaman Nabi juga ada. Kalau kita lihat, daripada ahlul bait sampai dibunuh, yang ngebunuh siapa? Bukan orang kafir. Yang ngebunuh, ya, yang ngebunuh, yang ngeracun Sayyidina Hasan, yang membunuh Sayyidina Husain, bahkan dengan tragis. Siapa yang ngebunuh itu siapa? Bukan orang kafir. Bukan orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca sejarah. Jadi jangan kaget kalau misalnya ada orang kok benci sama zuriyah Nabi, kok benci sama ahlul bait, jangan kaget. Di zaman Nabi ada. Nabinya masih ada, udah di apa namanya? Udah dituduh bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nasabnya terputus oleh orang-orang kafir. Di zaman kemudian cucu-cucunya Nabi, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain,
Kurang bengis apa itu mereka? Ada. Nauzubillah. Nah, yang terpenting adalah kita bukan pelaku. Makanya akidah-akidah seperti ini perlu dimantapkan di dalam hati kita, perlu diajarkan kepada anak-anak kita. Tayyib. Mudah-mudahan Allahumma mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kembali kepada tadi. Ketika kita hadir pengajian, ketika kita hadir majelis taklim, jangan lupa niat minta kepada Allah diberikan ilmu yang manfaat. Jadi diberikan ilmu yang manfaat. Karena ilmu banyak, kalau nggak manfaat, jadinya nanti akan membahayakan diri sendiri. Apa itu kalau dalam nazam Zubat yang udah sering kita dengar? Ya Allah, fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasanta. Nanti disiksanya juga sebelum penyembah berhala disiksa. Orang yang model begitu, orang yang punya ilmu yang enggak dikasih manfaat, akan diazab sebelum penyembah berhala diazab. Nauzubillahi min zalik. Dalam riwayat, man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Ya Allah. Makanya penting minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang manfaat. Yang tidak manfaat gimana? Yang muncul akhirnya kesombongan. Ngaji, yang ngisi pengajian ngebahas masalah fikih misalnya ini ya. Orang mangges apal ya, orang mangges ngeremehin ilmu, akhirnya ngeremehin majelis taklim. Ya, ngeremehin ilmu, ngeremehin majelis taklim. Ini banyak fitnah seperti ini tuh banyak. Kita yang udah ngaji, saya nih misalnya, saya udah ngaji bolak-balik kitab iya kitab itu. Pas hadir pengajian, ada ustadznya nerangin bab ini misalnya, bab wudu. Wah, orang mah iya geus bolak-balik, udah main HP we mau ngedengerin. Aya nu kos kitu teh aya. Eta teh nauzubillah ya Allah. Ngerasa geus paham, akhirnya enggak memuliakan ilmu. Merasa sudah tahu, akhirnya tidak memuliakan majelis taklim, meremehkan ustaz, meremehkan yang sedang ngajar. Tah eta teh alamatun. Ya. Alamatus su. Tanda-tandanya jelek. Makanya hati-hati, betul-betul dalam hadir itu niat yang baik itu betul-betul dimantapkan. Andai kata udah ribuan kali kita dengar, insya Allah ada manfaat yang lain yang akan kita dapatkan. Ada ilmu baru, ada fadilah daripada ilmu tidak berkurang. Fadilah dari majlis taklim, keutamaan, keistimewaan yang dahsyat tidak berkurang sedikit pun, hanya gara-gara kita sudah hafal, sudah tahu. Nah, itu kadang-kadang menjadi fitnah. Mentang-mentang udah tahu, akhirnya ustadz nggak mau dengerin ustadz lain. Guru nggak mau dengerin guru lain. Nggak mau ngedengerin yang lain. Itu nauzubillah, bahaya itu teh. Nah, itu termasuk fitnah ya. Termasuk fitnah tersendiri bagi orang-orang yang udah tahu. Nauzubillah, makanya minta kepada Allah, ya Allah, walaupun lewat yang singkat ini kita minta mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang manfaat, ilmu yang dapat menyelamatkan kita dunia sampai akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Thayyib, insyaallah DFM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita yang lalu sedikit saja. Kita melanjutkan kajian kita yang tertunda. Kalau pasal yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai tentang banyak perkara-perkara yang membatalkan sholat, yang perlu kita pahami. Jangan sampai kita sholatnya batal tapi tak hafal. Ada orang sholatnya batal tapi dia tak hafal. Kenapa? Karena dia tidak paham apa saja yang dapat membatalkan sholatnya. Apa sajakah yang dapat membatalkan sholat. Nah, alhamdulillah itu sudah kita bahas. Alhamdulillah sudah kita baca semuanya. Ya,
mulai dari pembahasan berbicara di dalam sholat, kapan batal, kapan tidak, seperti apa yang ditolerir ya, yang dimaafkan. Kemudian juga diantaranya apa kemarin itu? Ini banyak rinciannya. Al-fi'lu katsirnya berikut dengan uraiannya. Kalau misalnya gatel mah ya digaruk aja. Lagi sholat gatel ya garuk. Gatelnya di mana? Di pipi garuk. Cuman kalau memang menggaruk ini nggak batal. Mau gerakan-gerakan yang ringan, walaupun lebih dari 3 kali itu tidak batal. Jadi bergerak di dalam sholat dengan gerakan-gerakan yang ringan walaupun banyak tidak batal selama tidak niat main-main, apalagi karena kebutuhan. Apa gerakan-gerakan yang ringan? Sudah dibahas, diantaranya ruas jari. Misalnya lagi sholat pipi kita gatel, garuk aja. Masih gatel garuk, masih gatel garuk. 10 kali boleh, 20 kali boleh, 100 kali boleh. Kalau emang masih gatel mah garuk aja terus. Bisi lagi ada apa di sini gatelnya? Boleh. Terus apalagi diantaranya gerakan yang banyak, kedipan mata. Misalnya ada mata tuh seperti kelilipan. Tahu kelilipan ya? Kelilipan itu kemasukan debu, misalnya kan mata kalau kemasukan debu perih. Ya, mata kemasukan debu perih, terus kita kedip-kedipkan terus, batal enggak? Ya kita, atau sambil dibantu sama tangan juga nggak apa-apa. Ini namanya gerakan-gerakan ringan. Ya kalau ngegaruknya begini, jadi nggak boleh gerak ini bagian lengannya. Ya, cuman jari-jarinya doang yang gerak, tangannya diem. Kalau tangannya sambil bergerak ya nggak boleh lebih dari 3 ya, batal. Tapi kalau ringan cuman jari-jari boleh, termasuk bibir. Udah kita bahas ya itu. Kemudian makan. Kenapa makan? Kemarin udah dibahas terakhir. Kenapa kalau puasa makan nggak batal, kalau sholat makan batal? Lupa. Kita bahasnya lupa dulu. Kenapa kalau misalnya puasa lupa makan nggak batal? Nanti nih kita mau puasa nih. Kita mau puasa, lupa makan walaupun habis 1 dapur maka tidak batal puasanya. Udah habis, waduh, 1 panci, 1 Magicom apa itulah. Ya 1 bakul lah ya. 1 bakul habis minum udah. Dia ingat, aduh anak teh puasa ayeuna. Batal henteu puasana? Henteu batal. Puasanya enggak batal. Tapi kalau sholat lupa makan habis sepiring, batal henteu? Batal. Kenapa? Karena kalau sholat ada gerakan, sholat ada rukun. Ya. Ada rukun kauli, harus dia ngebaca. Ada rukun fi'li, harus dia bergerak. Jadi kalau misalnya dia lupa makan, kayaknya gimana gambarannya? Karena ada yang harus dia baca, sibuk dengan bacaan. Entah itu rukun kauli atau sunnah-sunnah kauli. Juga ada gerakan, dia kudu ruku, dia kudu i'tidal. Beda dengan puasa. Kalau puasa nggak ada gerakan, ya tiba-tiba bangun tidur, lapar langsung bisa aja lupa. Bangun tidur langsung ke dapur, bangun tidur langsung buka kulkas, langsung minum. Ya itu kan sering terjadi karena emang puasa nggak punya gerakan, ya puasa nggak ada gerakan-gerakan khusus, sehingga kemungkinan lupa banyak. Berbeda dengan sholat mah punya rukun, ada rukun kauli yang harus dibaca, ada rukun fi'li yang harus dilaksanakan. Baik. Maka pada kesempatan pagi hari ini kita memasuki bab selanjutnya, yaitu bab sujudus sahwi. Ya, bab yang akan membahas tentang seputar sujud sahwi. Ya, bab yang akan membahas tentang sujud sahwi, sujud lupa. Jadi
ketika ada terjadi sebab-sebab yang di situ disunahkan untuk sujud sahwi, kita sunnah untuk sujud sahwi. Maka kita kudu tahu kapan nih sunnah sujud sahwi. Jangan sampai ternyata nggak ada sebabnya kita sujud sahwi. Ada yang begitu, ada orang begitu. Belum sampai masuk ke sebab yang di situ disunahkan sujud sahwi, dia tiba-tiba sujud. Ya, tiba-tiba dia sujud. Nah, segala sesuatu juga kudu pakai ilmu. Nggak pakai ilmu mah rusak. Mau maksudnya juga bagus, maksudnya kan bagus, mulia, sholat. Ya, sholat ibadah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau nggak pakai aturan, kalau nggak pakai ilmu, dapat pahala apa enggak? Nggak dapat pahala. Nggak dapat pahala. Bahkan bisa berdosa. Udah tahu nggak punya wudhu, sholat, sengaja dosa. Segala sesuatu kudu pakai ilmu. Maka kalau nggak pakai ilmu, udah pasti ditolak, udah pasti nggak diterima. Itu mah udah pasti. Ya. Oh, yang menerima kan Allah, sering disampaikan ini. Yang menerima kan Allah. Tapi kalau udah nggak sesuai dengan syariat, udah pasti nggak diterima. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Jadi kalau ibadah udah nggak pakai ilmu, ibadah apapun namanya, udah pasti yang dia lakukan itu dari nilai-nilai ibadah ditolak, tidak diterima. Makanya thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, khususnya kita nih yang udah pada tua. Kita kan udah pada tua, benar nggak? Khususnya buat kita yang udah pada tua nih, diusahakan yang kita ibadah yang kita laksanakan yang bersifatnya fardu ain atau fardu kifayah itu udah sesuai dengan ilmunya. Ya, sesuai dengan ilmunya. Minimal, dan terus tolak, terus ngaji, baik lewat pengajian bulanan, lewat pengajian mingguan, atau juga lewat mendengarkan radio wadi, mudah-mudahan manfaat. Nah, kalau ada hal-hal yang tidak dipahami atau hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa gabung, silahkan. Ya, tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darin amin. Babu sujudi sahwi, bab yang akan menjelaskan sujud sahwi. As-sahwu lughatan an-nisyan. Ya, sahwu itu sujud sahwi, sahwunya itu secara bahasa artinya nisyan. Nisyan itu dalam bahasa Arab ya lupa. Jadi sahwu dan nisyan adalah dua bahasa yang mana artinya lupa. Sahwu ya lupa, nisyan ya lupa. Akan tetapi wa ba'duhum, sebagian ulama membedakan arti dari sahwu dan nisyan. Kalau kita dalam bahasa Indonesia lupa ya lupa, cuman satu bahasa. Cuman kalau dalam bahasa Arab lupa itu ada bahasanya sahwu, as-sahwu, ada juga bahasanya nisyan. Ya. Artinya sama-sama lupa kalau di Indonesia kan. Tapi sebagian ulama ada yang membedakan di antara sahwu, ya sujud sahwi, dan nisyan. Ya, sahwu dan nisyan itu ada yang membedakan. Mereka mengatakan, sebagian ulama mengatakan kalau misalnya bahasanya itu nisyan, nisyan itu artinya lupa, maka nisyan yang dimaksud adalah lupa total. Nisyanu syai' min aslihi bihaitsu yuhtaju ilal hifdi min jadid. Jadi lupanya lupa total dan butuh ngapalin lagi. Kalau misalnya mau apal, contoh surat apa? Surat Yasin lah ya, surat Yasin. Ada orang udah pernah hafal surat Yasin. Ada orang pernah hafal surat Yasin. Kemudian dia lupa, pakainya pakai nisyan. Lupanya teh yang mau diingat-ingat juga susah, nggak ingat sama sekali.
kudu ngapalin lagi, ya kudu dilalar lagi. Nah itu namanya nisyan. Tapi kalau sahu enggak, lupa. Kadang-kadang kita pernah begini, apa ya, tapi kalau udah dikasih tahu awalnya inget. Nah pernah kan kayak gitu. Nah, kadang saya juga begitu. Itu maksudnya bukan nisyan, tapi as-sahwu, lupa yang perlu dikasih tahu. Contohnya kalau imam lupa bacaan, itu biasanya bukan nisyan, tapi lupa yang as-sahwu. Jadi misalnya, aduh ayat tentang sholawat apa ya, lupa. Tapi kalau diingetin, oh tentang sholawat ini awalnya innallaha, iya innallaha, terus bisa nolong innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Nah lupa ini sama-sama lupanya, cuman perbedaannya lupa yang pakai bahasa as-sahwu itu kalau cuman lupa bentuk apa ya, lupa susah buat ngomonginya, tapi ada di dalam hati, ada di dalam pikiran. Nah ketika udah dibuka baru ada apal deui ya, nolorong, ingat. Nah itu kalau dalam bahasa Arab ada perbedaan di antara as-sahwu dan nisyan, yang mana kalau dalam Indonesia memang artinya sama-sama lupa. Nah, taib itu sekedar informasi aja mengenai tentang sahwu, sujud sahwi. Jadi sahwi itu artinya lupa. Nah, taib. Hukmuhu, hukumnya sujud sahwi. Nah, ini memang sujud sahwi itu enggak sampai wajib. Andai kata ada sebab-sebab sujud sahwi kita enggak sujud, sholatnya sah. Ya, sholatnya sah. Cuman kita disunahkan sujud sahwi, ya. Dan ini juga untuk menolak, ya, agar kita dari setan. Kadang-kadang yang bikin lupa kan gitu, diganggu kita sholat sama setan, ya, diganggu kita agar sholat kita nggak bener. Memang sholat itu kan luar biasa, sholat itu dahsyat. Bahkan ada riwayat paling dekatnya seorang hamba terhadap Tuhan, jarak paling dekatnya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika dia sujud. Maka banyakin doa pas sujud, ya. Ini dahsyat sholat ini. Kalau kita punya hal, punya masalah, kan sholat, disuruh sholat, banyakin sholat, ya. Punya hajat, coba sholat hajat. Bingung, coba sholat istikharah. Punya hajat yang besar, coba sholat tasbih. Ini sholat semua, Masya Allah, dahsyat. Kalau kita mau ngamalin mah, sholat ini dahsyat, luar biasa, ya. Ada hal kaitan dengan kehidupan, coba banyakin sholat duha. Sholat semua itu. Pengen hati tenang, diangkat derajat, coba sholat malam, qiyamul lail namanya. Kok hati gerasa gelisah terus, coba qiyamul lail. Jangan sampai hati gelisah, kehidupan serba aduh, tapi sholat henteu, ya makin ripuh, ya, makin ripuh kehidupan, lagi susah, pikiran banyak, hati gelisah, gundah gulana. Sik atuh sholat coba eta yang diajarkan, dibarengi dengan zikirnya misalnya. Emang ngomong mah gampang, ya Allah pelaksanaannya nuriwah susah kadang-kadang. Mudah-mudahan dengan omongan ini saya kepada diri saya sendiri nih, khususnya yang ngomongnya, mudah-mudahan bisa dimudahkan. Dan gangguan di dalam sholat itu dahsyat. Gangguan di dalam sholat agar supaya tidak khusyuk, wah, bermacam-macam cara. Setan nggak akan membiarin kita enak-enakan sholat, dia istirahat tidur. Enggak, setan nggak tidur, terus menggoda kita. Apalagi lagi ibadah. Gimana ibadahnya ria, jadi rusak. Gimana ibadahnya lupa, jadi kosong, nggak ada nilainya. Gimana ibadahnya akhirnya cuman sekedar capek, ya. Puasa misalnya, gimana caranya? Capek. Yang didapatkan cuman capek. Dan itu Nabi udah mengkabarkan. Nabi udah mengkabarkan, kamin so'im laisa lahu min syiyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang puasa
Yang dia dapatkan nggak ada pahalanya, ganjarannya ora ono, ente aya. Yang didapatkan terus apa? Taat, capek, aus, lapar. Laparnya dapat, ausnya dapat, capeknya dapat, pahalanya ora ono. Muten enten ente aya, tidak ada, nol, zong, kosong. Ya Allah, nauzubillahi min zalik. Nanti di akhirat dibangkitin. Aduh kok kosong, mana pahala sholat, mana pahala sedekah, mana pahala apalagi puasa. Ora ono. Zong, kosong. Kenapa? Ada cacat di situ. Yang setan waktu itu berhasil dengan mengungkit-ungkit pemberian, mengungkit-ungkit sedekah, akhirnya jadi kosong. Dengan puasa melihat enggak ngejaga mata, puasa tetap gibah, jadi kosong. Ya? Jadi kosong. Auzubillah, nauzubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita diberikan taufik, diberikan kekuatan. Nah, nanti kita kaji nih kalau udah mendekati bab puasa insyaallah. Tayyib, insyaallah DFM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai di mana tadi? Nah, hukum sujud sahwi itu sunnah. Untuk kita menepis gangguan setan. Udah sujud sahwi. Ya. Tapi sujud sahwi ini bisa jadi wajib, hukumnya sunnah, cuman bisa jadi wajib di satu keadaan, yaitu bagi makmum, ya. Fala yakunu wajiban, maka tidak ada sujud sahwi ini wajib illa fi halatin wahidah, kecuali di satu keadaan. Di keadaan apa? Wahia sujudul makmum, sujudnya makmum limutaba'ati imamihi, untuk mengikuti imamnya. Kalau jadi makmum imamnya sujud, ya kita makmum, sujud naon ieu, sujud naon ieu. Makanya kudu hafal, kudu ikut sujud. Ya, ngikutin imam. Imam sujud sahwi, urang mah teu mau sujud sahwi gitu. Da sunnah. Jadi makmum mah berubah, bukan jadi sunnah. Ya, wajib, cuman ngikutin imam. Gimana kalau ada makmum? Ada makmum, imam sujud sahwi, si makmum enggak sujud sahwi. Gimana hukumnya? Fa in lam yutabihu batalat sholatuhu, batal sholatnya dia. Jadi terjadi satu sebab sujud sahwi. Terjadi satu sebab yang disunahkan sujud sahwi. Si imam sujud. Si makmum sujud sahwi, ieu mah urang henteu sujud maka si makmum malah batal. Jadi wajib dia ikut imam sujud sahwi kalau memang imamnya sujud sahwi. Kalau imamnya enggak sujud sahwi ya enggak, ya. Imamnya enggak sujud sahwi ya enggak. Tayyib. Itu hukumnya, ya. Kemudian kapan waktunya sujud sahwi? Kapan waktunya? Kita disunahkan sujud sahwi ba'da tasyahudil akhir. Setelah tasyahud akhir, baca dulu tasyahudnya, wa qabla salam, sebelum salam. Misal kita udah baca tahiyat nih, at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibat, sampai akhir tuh, sampai sholat Ibrahimiyah misalnya sampai lengkap, udah mau salam. Nah, sebelum salam sujud, ya, sebelum salam sujud 2 kali. Kemudian baru salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ya, seperti itu tempat sujud sahwi. Nanti panjang ini banyak, ada faedah sujud sahwi, ada gambaran, ada apa saja sebabnya. Ada kalanya udah salam tetap masih bisa disunahkan sujud sahwi dalam satu keadaan dengan beberapa syarat misalnya. Itu agak panjang, nanti akan kita lanjutkan dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya insyaallah, ya, dalam pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah mudah-mudahan diberikan kesehatan. Baik, insyaallah DFM di mana saja berada para pendengar radio DFM, baik yang mendengarkan lewat radio frekuensi 91
atau juga yang mendengarkan lewat streaming atau lewat acara live TikTok, YouTube, Facebook, yang ingin ditanyakan silahkan bergabung aja via WA di 0859 593 66691. Kita langsung aja, nggak iklannya nanti sekaligus langsung dari sini. Ikannya langsung dari habis kita tanya jawab ya. Karena suatu hal kita iklannya nanti digabungin setelah ini. Yang mau bertanya boleh di komentar, boleh di layanan WA di 0859 593 66691. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Baik, itu aja ya. Kemudian coba kita bacain WA yang udah masuk pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Ya silahkan. Tentang sholat khusyuk. Baik, bagaimana cara melakukan sholat khusyuk yang benar? Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat siapa ini yang bertanya. Agus. Buat Kang Agus atau Pak Agus yang bertanya mengenai tentang cara sholat biar khusyuk yang benar. Emang susah sholat itu khusyuk, tapi penting, tapi perlu kita latih. Ya, susah tapi perlu kita latih, perlu belajar. Karena ada keterangan sholat kalau nggak khusyuk, sholatnya nggak diterima. Allah menerima sholat kalau khusyuk. Dan khusyuk ini susah. Makanya ada sebagian ulama minimal di takbiratul ihram khusyuk. Minimal di takbiratul ihram kita khusyuk, betul-betul kita hadirkan hati kita, pikiran kita, mulut sambil mengucapkan takbiratul ihram, Allah, hati niat, keadaan betul-betul penuh takzim. Nah, minimal di takbiratul ihram ya. Terus dipapai caranya bagaimana? Nah, udah sering disampaikan cara biar khusyuk. Sekurang-kurangnya kalau yang diantara yang disampaikan oleh Al Habib Umar bin Hafid bin Syawbakar bin Salim itu ada 6 syarat supaya bisa khusyuk. Ada berapa? 6. 1. Kudu tadabbur. Tadabbur itu memahami arti, merenungi arti isi kandungan, baik di dalam bacaan atau juga di dalam zikir, ya. Memahami apa yang kita baca. Kemudian di antaranya juga ada takzim. Kita sholat jangan asal sholat. Kita sholatnya betul-betul punya persiapan. Ibu-ibu ya, kalau ibu-ibu pakaiannya mau kenanya kudu bersih. Jangan sebulan tadi cuci-cuci. Kudu wangi merenan. Kudu pokoknya yang ada pengagungan. Kita teh menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita teh menghadap Sang Pencipta. Hari rekondangan alus, mandi, wangi, bersih, menghadap Allah, mengerjakan sholat, bau, alang kadarnya. Ya, harusnya bisa lebih istimewa. Mau kalau ketemu makhluk manusia, penampilan dijaga, menghadap Allah ya harus lebih dijaga, lebih bagus, lebih siap. Ya, khususnya kalau laki-laki nih biasanya. Di rumah sholat, ya sholat apa aja ini ya, sholat sunnah, sholat wajib, pakai kaos biasa oblong. Hari kondangan punya baju batik, punya baju batik, baju bagus, ya Allah ya Rabbi. Ketemu manusia rapi, wangi, bersih, menghadap Allah kaos bolong. Yang nggak bolong mah nggak bisa dipakai. Alang kadarnya, padahal punya banyak baju-baju bagus, itu kudunya pakai. Komodoi beli atau kalau punya duit mah, kalau nggak ada yang nggak punya misalnya, lain cerita kasusnya, emang itu aja bajunya gitu, lain cerita. Tapi kalau ada baju keluar, ada baju kerja aja, baju dinas, baju ini ada buat sholat alang kadarnya, bau badan, ya itulah pokoknya mah. Kudu ada takzim, pengagungan kita menghadap Allah, menjalankan syariat, menjalankan perintah. Di situ ada nilai nanti yang akan membuat kita nilai ibadah kita.
yang akan membantu khusyuk, yang rapi atuh. Kalau bisa mandi ya mandi. Ya, kalau dari pasar datang nih habis bekerja, kalau memungkinkan mandi mau sebelum sholat zuhur ya silahkan, minimal penampilan bagus. Apalagi kalau berjamaah, jangan sampai kiri kanan mencium bau tidak sedap. Nah, mengganggu itu. Jangan sampai kiri kanan mencium bau tidak sedap. Pokoknya ada takzim, ada rasa takut, khawatir sholat kita nggak diterima, ada rasa pengharapan kepada Allah setiap ketika ibadah. Mengharap, ya Allah, sholat yang alang kadarnya ini, ibadah yang alang kadarnya ini, terima ya Allah. Jangan cuek. Pernah nggak kita ada kekhawatiran kalau lagi ibadah, lagi sholat, khawatir sholat kita nggak diterima? Atau biasa-biasa aja, pokoknya udah beres salam, udah nggak ada nilainya akhirnya. Ya, itu diantara banyak ya langkah-langkah untuk supaya bisa khusyuk. Yuk, sedikit-sedikit sama-sama. Saya juga belum bisa khusyuk. Minimal ayeuna mah berjamaah, kalau sholat diusahain ya bapak-bapak, akang-akang, minimal berjamaah. Kita kan belum bisa khusyuk nih, sedangkan syarat diterima adalah khusyuk, minimal berjamaah. Karena ada keterangan kalau sholat berjamaah, berkahnya berjamaah, nanti diterima sholat kita ya. Berkahnya sholat berjamaah beda. Kalau sering diibaratkan kan ya, kita beli jeruk nih. Kita beli jeruk atau beli apel atau beli pir, belinya cuma satu. Ya pasti kita dipilih yang paling bagus. Kalau beli jeruk satu, ya pengen nyobain doang. Atau beli apel satu, beli semangka satu, pilih yang paling bagus pastinya. Tapi kalau beli jeruknya satu peti, saya pernah beli jeruk satu ini buat acara, beli jeruk satu peti, beli salak satu peti, satu karung. Ya di dalamnya ya ada yang jelek, ada yang kecil, ada yang ya tidak layak makan. Tapi kebeli semuanya, kebayar semuanya. Berperan semuanya di dalam timbangan ya. Ada busuk aja di dalam satu peti 5 berperan, memberatkan itu. Beda dengan beli satu. Itu diibaratkan begitu. Sholat ya udah, sholat sendiri, aduh, takbirnya nggak khusyuk, Fatihah nggak khusyuk, ruku nggak sujud, nggak khusyuk. Dari mana yang mau diterima akhirnya? Tapi kalau berjamaah bareng-bareng, wah, yang satu khusyuk di takbiratul ihram, makmum yang 2 khusyuknya di Fatihah, yang 3 khusyuknya di ruku, yang 4 khusyuknya di sujud, yang 5 khusyuknya di tahiyat. Digabungin semuanya jadi sempurna. Lah gimana kalau nggak khusyuk semua? Nah, andai kata pahitnya yang berjamaah itu sholat nggak ada yang khusyuk semuanya, ya alang kadarnya. Diterima kusabab berkahnya berjamaah. Yang penting sudah memenuhi syarat dalam ilmu ya. Yang penting udah memenuhi syarat dalam ilmunya, dalam aturannya berjamaah. Eta berkahnya sholat berjamaah. Jadi wayahna bapak-bapak, akang-akang, hayu sholat berjamaah di masjid atau di musola. Tuh padilahnya besar, dahsyat, ulah ngalalaurakeun cek orang Sunda mah, karena sholat berjamaah. Ibu-ibu gimana? Ibu-ibu kalau di rumah bisa berjamaah silahkan, bagus. Ibu-ibu kalau di rumah bisa berjamaah bagus. Berjamaah bareng putrinya atau siapa di rumah gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan pertanyaan tersebut cukup bisa menjawab ya, mudah-mudahan. Kekurangannya mohon maaf, wallahu a'lam bishawab. Tapi itu pertanyaan yang bisa kami bacakan di kesempatan pagi hari ini. Kita tutup dengan baca doa surat Al-Fatihah dengan hajat-hajat kita yang banyak. Yang sedang sakit semoga diberikan kesembuhan, yang punya urusan semoga dilancarkan urusannya, yang punya hajat dikabulkan hajatnya, kemudian yang sedang sakit diangkat penyakitnya, kemudian yang sedang hamil dimudahkan prosesnya, anak yang lahir dilahirkan dengan mudah,
dan dijadikan anak-anak yang soleh soleha. Dengan niat-niat kita, hajat-hajat kita, minta kepada Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyat wa likulli niyyah salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa karamatil Fatihah wa nuril Fatihah wa biman unzilat alaihil Fatihah. Allahumma harusna bi'ainika tilatana waqnut bika nafika ladzi la yuram bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barak wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.